hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oh iya. Jadi udah dibaca belum materi yang Ibu kasih semalam? Udah ya, Ibu harap udah ya. Jadi Ibu cuma menjelaskan secara singkat aja. Karena pertemuan kita hari ini itu cukup singkat ya, karena Ibu ada urusan keluar kota. Oke? Oke. Jadi ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Mekanisme pembentukan urin. Oke. Karena kalian udah pada tahu, Ibu harap kalian udah ngerti ya basicnya, konsepnya itu seperti apa ya. Jadi hari ini benar kita bakal membahas tentang mekanisme pembentukan urin. Jadi di dalam tubuh kita ini, kita itu memproses terjadinya urin. Jadi itu perlu proses yang disebut dengan sistem ekskresi. Nah, jadi sistem ekskresi ini merupakan proses keluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh kita. Proses tersebut terjadi di dalam organ kita yang namanya ginjal. Nah, ginjal ini memiliki banyak sekali jutaan penyaring yang disebut dengan nefron. Jadi, ini adalah gambar lebih jelasnya tentang nefron. Ini gambar ginjal kita. Jadi, di dalam ginjal itu terdapat yang namanya nefron. Jadi, untuk nefron ini kita bahas dulu ya. Soalnya ini penting banget untuk pembentukan urin. Jadi, dia berperan penting sekali. Jadi, nefron ini terbagi menjadi dua, yaitu badan Malpighi dan juga saluran atau tubulus. Udah baca ini kan semalam ya? Jadi udah pada tahu ya? Jadi, nah di badan Malpighi ini terbagi menjadi dua. Di badan Malpighi ini terdapat dua, yaitu glomerulus dan juga kapsul Bowman. Nah, karena sudah pada tahu, tadi udah dijelasin konsepnya seperti apa tentang ginjal ini dan juga nefron. Jadi, ini merupakan proses pembentukan urin. Jadi, proses pembentukan urin itu ada yang tahu? Ini untuk melatih kemampuan kalian yang udah kalian pelajarin semalam. Ayo, ada yang tahu proses pembentukan urin? Ayo, siapa? Saya Bu. Ya udah, apa bisa? Yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan dokumentasi. Oke. Dihapus dong warnanya. Ya, bener ya, apa kata teman kalian tadi. Jadi proses pembentukan urin itu ada tiga. Yang pertama itu adalah filtrasi, disebut juga dengan proses penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi, disebut dengan proses penyerapan kembali. Dan augmentasi disebut sebagai proses pengeluaran urin sesungguhnya gitu. Jadi kita bahas ya satu-satu. Nah, ini adalah proses filtrasi. Jadi proses filtrasi itu dimulai dari glomerulus. Jadi darah dan protein yang masuk dalam glomerulus ini akan diserap, kemudian akan dilakukan penyaringan. Nah, hasilnya itu akan berupa urobilin, kemudian urea, glukosa, air, asam amino, ion-ionnya itu bisa berupa natrium, kalium, kalsium, dan juga klor. Nah, ini juga disebut hasilnya itu sebagai urin primar. Nah, selanjutnya urin primar nanti ini akan menuju ke tubulus proksimal. Jadi di tubulus proksimal ini akan terjadi proses yang kedua, yang namanya adalah proses reabsorpsi. Iya, benar. Jadi ini disinilah tahap kedua ini terjadi. Jadi ini proses penyerapan kembali zat-zat yang kira-kira masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urea. Oke, jadi selanjutnya nanti hasilnya itu di reabsorpsi itu berupa urin sekunder. Nah, urin sekunder ini akan mengarah ke tubulus distal. Jadi di tubulus distal ini adalah proses terjadinya augmentasi nanti, proses menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, dalam proses ini itu nanti akan dihasilkan glukosa, asam amino, ion kalium, dan sedikit urea. Nah, sisa-sisanya nanti itu akan dibuang, dan itu berupa air, garam, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin. Gitu. Nah, inilah dia tadi proses augmentasi di tubulus distal. Di sini ya. Jadi nanti urin sesungguhnya itu akan dibawa atau akan dikeluarkan oleh ginjal ini, akan dikeluarkan oleh ginjal kita. Nah, melalui saluran yang namanya saluran ureter. Ini namanya saluran ureter ya. Ini saluran ureter. Nanti kemudian dia akan ini ya, anggap aja ini urinnya itu yang kuning ini.
Nah, nanti dia akan menuju ke kandung kemih. Jadi dia akan berdiam di sini sampai nanti kandung kemih itu penuh, baru nanti akan mengirimkan sinyal ke otak dan otak kita akan memproses bahwa kita harus mengeluarkan urin kita begitu. Jadi dia akan berdiam di sini sampai nanti kandung kemih itu penuh, baru nanti akan mengirimkan sinyal ke otak dan otak kita akan memproses bahwa kita harus mengeluarkan urin kita begitu. Oke, di sini ada yang pernah atau sering menahan kencing? Pernah. Wah, hampir semua ya kalian. Kalian tahu nggak sih kalau menahan kencing itu banyak sekali loh penyakit yang bakal ditimbulkannya setelah kita menahan kencing itu. Apa tuh, Bu? Banyak sekali tentunya. Kita bahas ya satu-satu ya. Biar kalian itu tahu betapa pentingnya untuk langsung mengeluarkan urin ketika kita itu sudah kebelet banget gitu. Jadi usahakanlah kalau kencing itu langsung dikeluarkan gitu. Jangan sampai kalian menyesal di usia tua loh. Karena kencing itu juga merupakan racun urea bagi tubuh kita ya. Nah, jadi ini adalah kantong kemih kita. Ibaratkan ini kantong kemih kita ya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat gitu ilustrasinya gitu. Ini kantong kemih kita. Kapasitasnya itu hanya 500 mili. Ini normalnya itu 3-4 jam itu udah keluar kencing kita. Kita bakal ngerasain pipis, kebelet gitu. Jadi jangan ditahan-tahan lah kalau bisa, karena ini normalnya seperti itu. Nah, nanti setelah penuh ini apabila tidak dikeluarkan, ini itu akan memberikan sinyal kepada otak kita. Disuruh ya kita kencing, makanya kita ada perasaan, wah saya mau kencing ini tapi nggak keluar-keluar gitu. Ditahan-tahan gitu. Nah, ada penyakitnya itu. Dari penyakit-penyakit menahan-nahan kencing ini, itulah yang menyebabkan hari tua itu jadi singkat. Begitu kira-kira. Jadi apa aja sih penyakit yang disebabkannya? Yang pertama, nyeri perut bagian bawah. Ada yang pernah mengalami perut nyeri bagian bawah? Pernah. Nyeri perut di bagian bawah itu bisa jadi disebabkan oleh kita menahan kencing gitu. Jadi ini kandung kemih ya. Ketika kita menahan kencing, kan kandung kemih ini penuh dengan urea. Jadi otot-otot di bawahnya ini tidak sanggup gitu. Terlalu besar tekanan yang dihasilkan di kandung kemih ini sehingga dia itu lemas. Jadi tidak kuat. Jadi itulah yang menyebabkan nyeri perut di bagian bawah. Itu kalau ditahan-tahan juga bakal bahaya. Nah, yang kedua adalah infeksi saluran kemih. Jadi kalau terjadi infeksi saluran kemih, ini terutama orang-orang yang jarang minum juga ini ya. Ini berlaku pada orang-orang yang jarang minum, terus juga mempunyai kandungan mineral yang tinggi di urinnya gitu. Nanti itu bakal menyebabkan bakteri-bakteri itu banyak itu menumpuk pada ujung saluran kemih. Selanjutnya kita bakalan bahas itu batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan endapan-endapan. Jadi dia itu nanti akan mengendap di sini, di kantong kemih ini. Nah, ini tuh merupakan kalsium, natrium yang akan mengendap. Karena itu banyak gitu ya, banyak terus mengendap di ginjal. Nanti dari kandung kemih ini pergi ke ginjal, terus dia bakal mengendap di sana dan akhirnya jadi batu ginjal. Nah, inilah gabungan-gabungan dari kalsium yang mengendap gitu. Nahan pipis, nahan kencing itu bakalan menyebabkan kandung kemih pecah. Tapi ini memang jarang terjadi sih. Jadi semalam itu ibu baca berita tentang kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh kita tahan pipis ini ya. Jadi kecelakaan itu ada seorang pria, ya prianya itu cukup muda, dan dia itu seharusnya itu tidak dioperasi kandung kemihnya itu, karena dia tidak mengalami gangguan apapun. Tapi dengan terpaksa dokter menginfokan bahwasanya harus dioperasi saluran kemihnya karena kantong kemihnya pecah. Karena di saat dia lagi berkendara itu dia sedang dalam keadaan menahan pipis. Jadi itu bahaya sekali loh. Kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi kepada kita ke depannya itu seperti apa. Jadi kita harus hati-hati. Walaupun kita sebenarnya masih baru pertama kali nih nahan pipis. Selama ini kita nggak pernah nahan pipis, tapi baru pertama kali kita nahan pipis, tiba-tiba ya jauh-jauh lah ada musibah dan kesenggol itu kandung kemih kita pecah, operasi. Jadi kita susah mau kencingnya pakai selang, mau ngapa-ngapain pakai selang itu kan susah gitu. Nah,
Jadi Ibu harap setelah pertemuan kita kali ini kita jadi lebih memahami tentang betapa pentingnya untuk kita langsung mengeluarkan urin ketika kita sudah merasa bahwasanya ini udah harus dikeluarkan ini. Dan normalnya itu 3 sampai 4 jam sekali ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, nanti ketua kelas tolong diinfokan ya kepada Ibu ya. PC juga boleh, nanti yang hadir, yang tidak hadir itu di kabarin. Baiklah, karena materinya sudah Ibu sampaikan dan Ibu harap kalian udah pada paham semua, dan sepertinya Ibu lihat lagi respon kalian bagus-bagus dan Ibu rasa udah pada paham. Jadi karena tadi dimulai dengan doa, jadi kita akhiri dengan doa. Baik, mari kita berdoa dulu dan itu percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Bu.